Maghrib ya. Kalau maghrib itu kan 3 rakaat itu namanya salat sah. Jadi kalau kita bilang usolli fardu salat sah rakaati mustaqbilal kibalati ada anlillahi ta'ala Allahu akbar. Ini parah nih. Tenang, tenang. Mereka selalu teriak-teriak, toleransi, toleransi, toleransi. Kita hidup di Indonesia ini harus bertoleransi, gitu kan? Itu yang selalu mereka gaung-gaungkan. Tapi kegemaran mereka itu suka berbohong, suka nyamar-nyamar. Bukan muslim ngaku muslim, bukan murtadin ngaku murtadin. Seperti bapak ini, katanya santri, katanya pernah ngajari anak-anak ngaji, artinya pernah menjadi guru ngaji. Tapi niat sholat maghrib yang dilafalkan bapak ini nggak tahu. Terus toleransinya di mana kalau nyamar-nyamar seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Dan kesempatan kali ini saya angkat orang yang nyamar-nyamar teman-teman ya. Bukan murtadin ngaku murtadin, bukan mantan Islam ngaku mantan Islam. Kenapa ya mereka harus berbohong? Kenapa ya mereka harus nyamar-nyamar? Apakah mereka ini tidak pede dengan keimanannya, dengan Tuhannya, sehingga harus nyamar-nyamar menjadi sebagai seorang murtadin yang dulunya Islam lalu kemudian masuk Kristen gitu ya? Kenapa mereka harus nyamar-nyamar seperti itu? Teman-teman, kita langsung simak videonya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah nama saya. Dan Syam ini ada di Al-Quran juga. Syam, Syam itu artinya matahari, karena lahir saya pas matahari terbit. Luar biasa. Nah, makanya saya diberi nama, semua nama saya dari Al-Quran, yaitu Muhammad Ilyas Syam. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah dari Bima kami merantau, karena keluarga saya juga merantau ke Jombang. Dan di Jombang kami lumayan lama ya, karena ada keluarga dari ibu saya. Nah, dari Jombang kami merantau ke daerah, ngaku dari Bima ya, artinya satu daerah dengan pendeta gadungan Saifuddin Ibrahim nih teman-teman ceritanya ya. Sama nih, sama-sama ngibul ceritanya. Saifuddin suka ngibul, orang ini juga suka ngibul teman-teman. Bukateja, yaitu di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, di Bukateja inilah saya tumbuh menjadi seorang remaja muslim yang tentu saja taat ya dalam ibadah ya, karena kami memang keluarga dari Bima ini keluarga santri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, nah ini ulang ya, mungkin saya salah dengar teman-teman. Dari Bima keluarga santri. Dari Bima ini keluarga santri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita kami hidup di Bukateja di Purbalingga ini kurang lebih selama 8 tahun. Ya, jadi saya di sana sebagai seorang remaja, saya aktif di sebuah musola ya, musola, dan di sana ada masjid agung juga yang letaknya di depan kecamatan di Bukateja. Kalau saudara-saudara sekalian pernah ke daerah Bukateja, Purbalingga itu, Bukateja itu arahnya ke Banjarnegara, ke Wonosobo gitu ya. Kami pernah tinggal di sana di Bukateja. Nah, di sebuah musola itu saya kebetulan saya juga ikut membantu untuk mengajar anak-anak para remaja, anak-anak muslim para remaja. Jadi untuk belajar sholat, ya, memulai sholat. Jadi mereka harus belajar membaca huruf hijaiyah, juga membaca ikhraj, cara menyambungkan membaca ikhraj, lengkap sudah ya. Lengkap sudah titelnya nih. Dari keluarga santri, mengajari anak-anak untuk belajar sholat, untuk belajar ngaji, belajar ikhraj katanya.
huruf-huruf Arab hijaiyah itu ya. Jadi saya mengajar mereka untuk menghafal ya. Huruf hijaiyah itu seperti alif ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, zal, zal, ro, ja. Itu bukan pra remaja. Itu pelajaran anak usia 2, 3 tahun, 4 tahun itu, Pak. Lihat ya teman-teman ya, Bapak ini fokus sama contekannya, tapi masih saja belepotan teman-teman ya. Kasihan ya, sebetulnya kasihan sama mereka. Kenapa mereka malu sama imannya? Kenapa harus nyamar-nyamar gitu ya? Sampai mulutnya di menyon-menyonin tetap aja salah. Sin, sin, sod, dot, dot, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, min, nun, waw, ha, lam, alif, am, ya, ya. Nah itu harus hafal. Kalau nggak hafal saya pukul. Nah ya itu cara. Nah ini dusta nih ya, ini dusta. Perasaan gurunya anak saya nggak pernah mukul, meskipun anak saya terkadang tidak hafal. Gurunya tidak pernah mukul. Cara mengajarnya seperti itu dulu ya. Terus mengajarkan memulai dia ngambil air wudhu, memulai dia sholat ya. Lihat ya, orang ini, bapak ini fokus sama tulisannya, sama contekannya teman-teman. Takut salah. Dalam sholat itu biasanya ada bacaan surat-surat pendek ya. Setelah surat Al-Fatihah dia ada surat At-Takatsur, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan lain-lain. Ya. Jadi memulai sholat misalkan kan kalau dalam Islam itu kan ada 5 waktu ya, 5 rakaat, 5 rakaat lagi, 5 waktu kita menjalankan sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. 5 waktu itu masing-masing kita mengajarkan misalkan surat maghrib ya. Kalau maghrib itu kan 3 rakaat itu namanya salat sa. Jadi kalau kita bilang usolli fardu salat sa rakaati mustaqbilal kibalati adaan lillahi ta'ala Allah. Nggak becus nih ya, dari keluarga santri ngaku ngajarin anak-anak mengaji dan juga belajar sholat, sedangkan niat sholat yang dilafalkan saja orang ini belepotan teman-teman. Usolli fardol salasa. Aduh, anak saya ngakak kalau nonton seperti ini teman-teman ya. Padahal yang betul kan usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman billahi ta'ala Allahu akbar gitu kan. Anak usia 4 tahun, 3 tahun sudah tahu Pak kalau di Islam kalau cuma model-model seperti itu. Allahu akbar. Baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terus baca Bentar. Bentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau kita bilang usolli fardu salat rakaati mustaqbilal kibalati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terus baca surat pendek lagi. Ya. Yang sunnahnya dilupakan nih, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut dulu teman-teman. Misalkan surat An-Nas atau surat Al-Falaq, apa saja ya. Terus nanti juga kita mengajarin lagi pas dia lagi ruku sujud juga nanti ada surat At-Tahiyat, surat At-Tahiyat awal. Ternyata di Al-Quran juga ada surat At-Tahiyat teman-teman. Aduh, ngakak nih. Di ruku sujud juga nanti ada surat At-Tahiyat, surat At-Tahiyat. Di Al-Quran ada surat At-Tahiyat teman-teman. Doa iftitahnya juga nggak dibaca. Oke lah, kita kesampingkan doa iftitahnya ya. Mungkin nggak mau baca surat doa iftitah, langsung ke Al-Fatihah. Yang bikin ngakak lagi di Al-Quran ada surat At-Tahiyat nih. Inilah bentuk-bentuk kedustaan mereka ya. Ini adalah bukti bahwa mereka itu tidak pede dengan imannya. Mereka itu tidak pede dengan agamanya. Ini adalah bukti nyata loh. Orang ini adalah adalah pendeta teman-teman. Kenapa harus nyamar-nyamar seperti ini? Apakah di ajaran mereka berbuat seperti ini tidak berdosa?
Mungkin loh ya, mungkin berbuat seperti ini tidak berdosa di ajaran mereka, mungkin. Oke, cukup ya teman-teman ya. Kenapa mereka harus berdusta? Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.